lagi hiking dan semuanya membawa korek api. Nelly menaruh koreknya dengan pasta gigi di dalam tas. Sedangkan Sally menaruhnya dengan kuteks. Saat menyusuri hutan, mereka malah terperosok ke kubangan besar. Setelah mereka berhasil keluar dari kubangan itu, Sally mulai ngide untuk bikin api unggun biar mereka bisa menghangatkan badan dan masak makanan. Keduanya mulai mengeluarkan korek apinya, tapi korek Nelly kena noda pasta gigi dan korek Sally kena kuteks. Mereka langsung menjemur korek itu di bawah terik matahari, lalu mulai mencari kayu bakar. Sesaat kemudian, hujan mulai turun dan semua korek mereka kebasahan. Yah, tapi 10 menit kemudian, keduanya berhasil bikin api unggun dan memanggang marshmallow. Korek siapa yang mereka pakai? Mereka memakai korek api Sally. Kuteksnya sudah mengering sehingga bikin batang koreknya bisa tahan air. Kalau nggak dipegang nggak akan jadi tunai. Apakah itu? Janji. Susan diminta untuk mendeskripsikan semua anaknya. Dia bilang semuanya berambut merah, tapi yang 3 enggak. Semuanya pirang, tapi yang 3 enggak. Semuanya berambut coklat, tapi 3 lainnya enggak. Dan semuanya berambut pink, tapi yang 3 enggak. Jadi Susan punya berapa anak sih? Ada 4, 1 berambut merah, 1 berambut pink, satunya lagi berambut coklat, dan satunya pirang. Seorang supermodel top bernama Lisa ditemukan pingsan di ruang ganti saat dia mengikuti pemotretan. Tak lama kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami reaksi alergi parah, tapi setelah Lisa sadar, dia tetap ngotot bilang kalau dia belum makan seharian. Manajernya sangat cemas dengan keadaannya, lalu mulai menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Lisa. Makeup artisnya bilang kalau dia sempat merias wajah Lisa. Dan dia membenarkan kalau Lisa memang belum mengisi perutnya. Petugas kebersihan menjelaskan kalau dia membersihkan ruang ganti dengan produk organik non-alergi. Dan saingan utama Lisa, Nora, mengaku kalau dia seharian menyaksikan proses syuting. Jadi dia nggak melihat ada hal yang mencurigakan. Terus siapa dong pelakunya? Pelakunya si makeup artist. Produk yang bisa tertelan oleh Lisa saat itu hanyalah lipstick. Lihat kedua gambar ini ya, mana dari kedua orang ini yang berani mengambil risiko besar? Cewek yang di sebelah kiri paling gak berisiko, karena dia duduk di lantai 2 dan di bawahnya ada kolam. Sedangkan cowok ini lebih berisiko dan gedungnya juga lebih tinggi, malahan awan dan pesawatnya kelihatan dekat. Buah apa yang dermawan? Blueberry, karena kalau Blue minta pasti celamitan. Ada 5 lemon di dalam mangkok, kemudian kamu mengambil 3. Lemonmu tinggal berapa? Masih 3 dong, sesuai dengan lemon yang tadi kamu ambil. Raja Stefan punya putri cantik jelita bernama Teresa. 4 pangeran dari negeri lain datang ke kerajaan itu untuk meminang gadis tersebut. Tapi sang raja perlu yakin dulu kalau calon menantunya memang punya otak encer. Lalu dia menggelar kontes khusus dan Teresa berada di tengah ruangan seluas 70 kali 70 meter. Semua pangeran itu berdiri di atas kotak kecil di setiap sudut ruangan. Pangeran yang paling pertama memegang tangan Teresa akan jadi suaminya. Keempat pangeran itu nggak boleh meninggalkan posisinya atau memakai alat selain tangan dan akal mereka. Salah satu pangeran bisa tahu triknya loh, dan akhirnya menikahi sang putri. Memangnya dia ngapain? Dia minta Teresa untuk mendekatinya, kemudian memegang tangannya.
kamu bisa gampang mencariku di Ibu Pertiwi, Mars, Merkurius, dan Jupiter. Tapi nggak akan ketemu kalau kamu nyarinya di bulan, Venus, atau Pluto. Apakah aku? Huruf R. Manajer Herman mendapat pesan anonim yang menginfokan kalau supermarket tempatnya bekerja baru saja dimasuki maling. Herman langsung menuju ke lokasi dan melihat ada 4 wanita hamil di bagian barang sehari-hari. Dia memperhatikan keempat wanita itu dengan seksama, menemukan pelakunya, dan menelepon polisi. Gimana dia bisa tahu? Cuma wanita di sebelah kanan yang nggak pakai keranjang belanja atau troli. Pasti dia udah masukin barang curiannya ke dalam perut palsunya. Bayangin kamu lagi berada di ruangan yang nggak punya pintu dan jendela. Gimana kamu bisa keluar? Ya nggak usah dibayangin lah. Bu Monica, amati ketiga cowok ini ya. Mana nih yang bukan manusia? Cowok yang paling kiri. Lihat aja tuh, kulit di sekitar matanya punya warna hijau. Alisa, Betty, Citra, dan Diana lagi ngantri buat beli video game. Alisa berdiri di antara Betty dan Citra, Citra berdiri di depan 2 cewek, dan Diana berada di depannya. Terus gimana urutannya ya? Di situ ada 4 cewek. Kalau Citra berdiri di depan 2 cewek dan Diana di depannya, maka Diana yang berdiri paling depan dan Citra di urutan kedua. Kemudian Alisa berdiri di antara Betty dan Citra. Jadi urutan ketiga ditempati Alisa dan terakhir Betty. Di dalam kelas ada 10 murid, 6 diantaranya belajar bahasa Prancis dan 7 lainnya belajar bahasa Spanyol. Kalau tiap murid perlu belajar bahasa Prancis atau bahasa Spanyol aja, berapa murid yang belajar keduanya? Enam ditambah 7 sama dengan 13. Dan di kelas itu cuma ada 10 murid, 3 sisanya berarti lagi belajar bahasa Prancis dan Spanyol. Pak polisi lagi ngejar maling yang bikin geger seisi kota. Tiba-tiba si kriminal melipir ke rumah sakit. Saat Pak polisi memasuki gedung rumah sakit, dia ngeliat 3 orang dan salah satu di antara mereka pasti si maling tadi. Dia udah ganti pakaian dan nyamar jadi dokter. Apa kamu bisa nebak penjahatnya? Cewek yang di sebelah kiri, sepatunya kotor banget tuh. Dia pasti nggak sempat ngebersihin sepatunya. Dia lagi siap-siap untuk interview kerja, tapi tiba-tiba listriknya mati. Padahal dia lagi buru-buru dan gak akan sempat nunggu sampai lampunya nyala lagi. Sebetulnya sih udah hampir rapi, dia cuma perlu pakai kaos kaki dan sepatu. Di lemarinya ada 3 kaos kaki, yaitu hitam, putih, dan abu-abu. Warna kaos kaki yang dipakainya bisa apa aja kan, tapi harus sama. Jadi Tia harus mengambil berapa kaos kaki ya biar warnanya sepasang. Dia cuma perlu 4, meski ketiga kaos kakinya berlainan, warna kaos kaki keempat pasti sepasang dengan kaos kaki hitam, putih, atau coklat. Dedi rutin berendam di tanggal genap. Sepanjang tahun, dia akan berendam berapa kali ya? Kecuali bulan Februari, tiap bulan berjumlah 30 atau 31 hari. Berarti jumlah hari genapnya sama dengan 15 kali 11. Sedangkan bulan Februari punya 28 atau 29 hari. Maka hari genapnya ada 14. Tambahin aja ke angka tadi. Jadi totalnya ada 179 hari dalam setahun.
Di hari Senin pagi, Wisnu dan Dani lagi nyetir menuju kantor. Siapa ya yang udah melanggar peraturan? Dani, dia udah nyetir ugal-ugalan di atas batas kecepatan. Kania dan Vina juga nyetir di atas batas kecepatan. Rupanya mereka lagi buru-buru. Kania telat datang ke interview dan Vina lagi buru-buru ke rumah sakit. Siapa nih yang lebih melanggar peraturan? Vina. Kedua cewek ini memang ugal-ugalan, tapi Vina lebih parah lagi tuh. Dia nggak pakai sabuk pengaman. Kamal dan Dina lagi pesta barbeque untuk ngerayain ulang tahun Dina. Kamal dapat tugas memasak, sementara Dina lagi sibuk masang hiasan. Menurutmu siapa nih yang kurang cerdas? Kamal, masa dagingnya cuma dianggurin di bawah terik matahari sih? Nanti pasti udah nggak segar lagi kan kalau mau dimasak? Dua kakak beradik Rina dan Sinta berencana mau ngedate dan kebetulan keduanya ikut ekskul tenis. Jadi saat minta izin ke orang tua, mereka bilang mau latihan tenis. Siapa nih yang kurang jago bersandiwara? Sinta, kedua cewek itu memang berpakaian rapi, tapi Rina masih bawa tas ransel dan peralatan tenis. Jadi orang tuanya bisa ngira kalau dia akan ganti baju setelah sampai lapangan. Sinta parah juga sih, masa dia nggak bawa tas dan raket tenisnya? Naila dan Gina lagi bersih-bersih jendela rumah dan kalau dilihat-lihat, posisi keduanya bisa bikin kita senam jantung. Nah, menurutmu siapa nih yang posisinya lebih membahayakan? Gina, jendelanya berada di atas Naila. Pak Edi ngelarang anaknya pergi ke pesta ulang tahun temennya. Dan dia malah nyuruh si anak untuk ngerjain PR. Sedangkan anak Bu Kristi harus duduk di kamar seharian dan gak boleh ke bioskop. Kedua ABG ini kemudian ikut makan malam sekitar jam 7. Nah, siapa ya yang udah diam-diam keluar rumah? Anak Pak Edi. Saat itu lagi hujan dan rambut cewek ini basah kuyup. Dia pasti habis dari luar rumah. Ya, biasalah. Ismi kesasar lagi di tengah hutan. Dia mulai nyoba nyari jalan pulang, tapi sampai lagi di depan rumah si penyihir. Setelah masuk, seperti biasa Ismi ngelus-ngelus Anabul dan minta tolong agar si penyihir mau mengantarnya pulang. Tapi si penyihir lagi ngerjain soal matematika tuh, kayaknya sulit banget. Jadi dia ngasih Ismi teka-teki, dan kalau Ismi bisa ngejawab teka-tekinya, Ismi bisa pulang. Tapi kalau gagal, dia harus tinggal bareng penyihir itu sambil ngerjain soal matematika selamanya. Jadi dia harus bikin persamaannya benar cuma dengan tanda plus dan minus. Kira-kira kamu bisa ngebantu Ismi nggak nih? Ismi cuma perlu tanda 4 minus, kemudian taruh di sebelah sini. Penghuni semesta paralel cuma boleh hidup hedon dan makan snack, mereka nggak boleh belajar apalagi baca buku. Bu Rara baru pulang setelah seharian shopping, wanita itu kemudian menanyai aktivitas ketiga anaknya. Hana bilang dia main game seharian. Eli menjawab dia nongkrong di taman bareng temen-temennya. Lalu Aryani bilang dia rebahan di kamar sambil ngemil kue. Tapi tetap aja Bu Rara tahu kalau salah satu anaknya sudah berbohong. Dan dia sebetulnya belajar seharian kok. Waduh, siapa tuh? Oh, ternyata Hana. Lihat aja tuh di mejanya. Ada buku yang masih ngebuka di deket buku cetak. Kalau dia beneran main game, kenapa bukunya ada di situ? Eliana pengen banget dapat nilai A di ujian kimia. Tapi dosennya ngasih soal yang gak bisa dia jawab. Lalu pria itu pengen nguji kecepatan berpikirnya dengan ngasih teka-teki. Saya punya 3 anak. Umur Rina sekarang gak setua Puspita saat Cempaka seusia Rina. Jadi siapa anak sulung saya dan siapa yang paling bungsu?
Apa kamu bisa ngebantu Eliana untuk mecahin teka-teki ini? Rina lebih tua dari Puspita dan Cempaka karena Cempaka baru bisa menginjak umurnya. Rachel punya cita-cita menjadi aktris terkenal. Akhirnya, cita-citanya akan tercapai. Agensi bakat terkenal mengundang Rachel untuk wawancara. Dia tiba di kantor untuk bertemu agen barunya pagi-pagi sekali. Ada 4 orang di ruang rapat. Kamu tahu yang mana agen Rachel? Pria ini satu-satunya orang yang tidak punya tanda pengenal pegawai. Jadi, dia mungkin tamu juga. Pria ini memakai jas berkelas dan mewah, tapi dia membawa kopi untuk semua orang. Dia asisten. Di muk wanita ini ada tulisan pengacara terbaik. Jadi, dia mungkin menangani masalah legal. Dan wanita santai di sana adalah agen Rachel, Zoe. Zoe meminta Rachel duduk. Tempat mana yang harus Rachel pilih? Kaki kursi ini hilang satu. Seseorang menumpahkan kopi di kursi ini. Barista menulis bos di cangkir ini dan meninggalkannya di meja di depan kursi ini. Dan seseorang meninggalkan sweater di kursi ini. Jadi, Rachel hanya punya satu pilihan. Ini dia. Pertama-tama, Zoe memutuskan untuk memeriksa kecerdasan Rachel dan memberinya teka-teki. Dia menggunakan 3 pensil untuk membuat segitiga ini. Tugas Rachel adalah membuat persegi sempurna dengan memindahkan 1 pensil saja. Kamu bisa membantunya? Ini jawabannya. Setelah pertemuan itu, Zoe membuka paket dari penulis populer. Dia mengirimkan karya barunya diam-diam kepada Zoe. Zoe tidak bilang apa-apa tentang ini kepada rekan kerjanya. Tapi salah satu dari mereka mencoba mencuri naskah itu. Kamu bisa tebak siapa orang itu? Asistennya, dia menggunakan kamera depan untuk memotret plafon cermin saat Zoe membaca naskah itu. Zoe membawa Rachel ke audisi pertamanya. Rachel mengantri dengan aktris lain. Mereka memperebutkan peran utama dalam serial baru. Karakter utamanya rabun, jadi semua aktris memakai kacamata palsu untuk mendalami karakter. Rachel kurang baik melakukannya, dan aktris lain, Sally, mendapatkan peran itu. Rachel sangat kesal, tapi tiba-tiba Sally jatuh ke lantai. Dia tak sadarkan diri, lalu Rachel memanggil ambulans. Dokter bilang ada yang meracuni Sally, tapi semua aktris makan camilan dan air yang sama. Dokter memeriksa makanan itu, tapi tidak ada racun di sana. Kamu tahu apa yang terjadi di sana? Aktris ini memberikan tisu basah kepada Sally untuk mengelap kacamatanya. Tisu itu diberi racun. Keesokan harinya, Rachel tiba di teater untuk bertemu Stan. Dia sutradara terkenal. Dia langsung menyadari 5 hal aneh di tempat ini. Kalau kamu bisa melihatnya juga. Ada yang aneh dengan gravitasinya. Lebih jelasnya, lampu gantung ini yang tidak menggantung dari plafon seperti seharusnya. Angin yang dihasilkan kipas bertiup ke kanan, tapi rambut aktris ini terbang ke kiri. Ada langkah manusia di plafon. Lampu sorotnya merah, tapi cahaya di panggung biru. Dan bayangan balerina ini jatuh ke arah yang salah. Stan memperkenalkan Rachel kepada aktor favoritnya, Josh, Stephen, dan Tyler. Mereka triplet yang selalu bercanda. Tapi kali ini mereka setuju bahwa salah satu dari mereka jujur. Dan 2 lagi bohong. Mereka memberitahu Rachel permainan mereka. Dia harus menebak nama mereka. Pria pertama bilang dia Josh. Pria kedua memperkenalkan diri sebagai Stephen. Dan pria ketiga bilang orang kedua selalu jujur. Kamu tahu siapa nama mereka sebenarnya?
Jika pria ketiga jujur, begitu juga pria kedua. Tapi hanya satu pria yang harus jujur. Jadi, pria ketiga pasti bohong. Artinya, pria kedua juga bohong. Maka, pria pertama pasti jujur. Dia memang Josh. Pria kedua bukan Josh atau Stephen, dia Tyler. Dan pria ketiga adalah Stephen. Stan menawari Rachel untuk memerankan seorang putri dalam produksi barunya. Rachel pergi ke ruang ganti untuk memakai makeup. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Rachel keluar dari ruangan itu dan melihat bintang utama drama panggung itu dipenuhi chat. Rachel mempertanyakan tersangkanya. Ron, asisten, bilang dia sedang makan sandwich di balkon saat itu terjadi. Lily, penata gaya, sedang menelepon suaminya. Dan Stacy, petugas kebersihan, bilang dia sedang membersihkan toilet saat itu. Siapa yang bersalah? Ron, dia memegang sandwich tapi belum dibuka. Setelah Rachel dapat kerja, dia butuh tempat tinggal di Hollywood. Dia mulai mencari apartemen dan menemui 3 agen. Masing-masing agen menunjukkan 1 apartemen. Rachel menyukai semuanya, tapi saat memeriksa apartemen itu, dia sadar ada penipu di antara agen properti itu. Rachel melihat dokumennya baik-baik. Apartemen mana yang sebaiknya dia pilih? Rachel sebaiknya memilih apartemen ketiga. Apartemen pertama ada di lantai 6, tapi itu mustahil karena gedungnya hanya 5 lantai. Dan menurut deskripsi, apartemen kedua, pembangunannya akan selesai pada tahun 2025. Ngomong-ngomong, ini tahun 2022. Tapi Rachel butuh apartemen itu secepatnya. Rachel menyewa apartemen ketiga dan langsung pindah. Tapi ada masalah dengan kamar mandi di sana. Kamu bisa melihatnya? Bagaimana cara dia menyiram toilet? Kamu melihat hal aneh di sini? Tidak ada saluran pembuangan pancuran. Rachel mendengar bunyi bel pintu. Tetangganya, Peter dan Victor, membawakan 2 kue untuknya. Tapi hanya 1 yang bisa dimakan. Kamu tahu yang mana? Kue Victor ditaburi almond, sementara kue Peter dihias kuku manusia. Keesokan harinya, Zoe mengirim pesan kepada Rachel untuk memeriksa keadaannya. Rachel mengirimkan swafoto dan berkata, "Sendirian di rumah mempelajari dialogku." Zoe mengirimkan balasannya, "Dasar tukang bohong." Kenapa? Jika Rachel sendirian, siapa pria itu? Zoe mengajak Rachel ke pesta dan memperkenalkannya kepada Nick, milioner eksentrik yang mendanai salah satu proyek film Zoe. Mereka mengobrol sebentar, lalu dia hilang di tengah keramaian. Tak lama kemudian, Rachel melihat 3 pria membelakanginya. Mereka mirip Nick. Kamu tahu mana Nick yang asli? Pria ini memiliki tato di tangannya, sementara Nick tidak. Dan kemeja pria ini palsu, nama mereknya salah. Nick menawari Rachel untuk karaokean. Rachel Annie adalah seorang mahasiswi. Setiap hari sebelum kelas, dia membawa bekal roti lapis untuk makan siang. Tapi makanannya selalu menghilang dari ranselnya. Setelah Annie lagi-lagi kelaparan, dia kesal sekali dan memutuskan untuk mencari si pencuri. Keesokan harinya, dia menaruh ranselnya di kelas, bersembunyi di loker, dan menunggu. Annie melihat seseorang mengeluarkan roti lapisnya dari ransel, tapi dia tidak melihat wajah si pelaku. Dia pun bertanya ke teman-temannya tentang roti lapisnya yang dicuri. Liam bilang, "Apaan sih? Aku cuma doyan salad buah." Jason bilang, "Nenekku bikinin roti lapis ini buatku." Sementara Charlie bilang dia baru beli roti lapis miliknya di mesin penjual otomatis sekolah. Siapa yang bohong? Tidak ada selada di roti lapis Annie, jadi pasti Jason pencurinya.
Ani berhasil melewati UAS pertamanya di kampus, jadi dia menggelar pesta. Dia mengundang semua temannya, tapi malam ini Ani menyadari salah satu dari mereka bukan manusia. Siapa ya? Ini nih, Handy. Kedua sepatunya sisi kanan semua. Saat libur semester, Ani membuka toko cuci gudang dan menjual gaun-gaun lamanya. Gak butuh waktu lama, Ani mendapatkan pelanggan pertamanya, Tina. Dia memilih satu gaun dan bertanya kepada Ani, "Berapa harga gaun ini?" Ani menjawab, 300.000. Menurut Tina itu kemahalan sih. Jadi dia bertanya, "Kalau 270.000 aja gimana?" Ani pun setuju. Tina memberi uang 300.000, tapi Ani nggak punya kembalian. Jadi dia ke rumah tetangganya untuk menukar uang. Si tetangga memberi Ani 3 lembar uang, 2 20.000-an dan 1 10.000-an. Ani kemudian kembali dan memberi 30.000 ke Tina, lalu memasukkan 20.000 sisanya ke dompet. Beberapa menit kemudian tetangganya datang ke tempat Ani dan bilang, "Uang yang kamu kasih itu palsu, balikin uangku." lalu Ani memberikan uangnya sendiri ke tetangganya. Berapa kerugian Ani? Pertama, Ani memberi gaun tadi secara gratis dan harga aslinya 300.000 sebelum diskon. Lalu dia harus memberi uang 50.000 dari kantongnya sendiri ke tetangganya. Jadi, totalnya Ani sudah rugi 350.000 rupiah. Kemudian Ani mengajak sahabatnya Nina main seluncur es di taman. Beberapa saat kemudian mereka lapar dan membeli burger. Mereka memilih topping yang sama dan menuangkan banyak saus. 10 menit kemudian Nina mual dan Ani menelpon ambulans. Para medis membawa Nina ke rumah sakit dan mendiagnosis keracunan parah. Kira-kira saus mana yang ada racunnya? Yang ini karena Ani nggak pakai saus bawang putih. Saat Nina sudah membaik, Ani mengajak dia jalan-jalan. Mereka melihat satu rumah paling seram dan memutuskan masuk. Aduh, ada-ada aja. Saat mereka masuk, pintu di belakang mereka tiba-tiba menghilang. Sekarang mereka punya 3 jalan keluar. Ada zombie di balik pintu pertama, vampir seram menunggu di balik pintu kedua, dan ada hantu penasaran di balik pintu ketiga. Jalan mana yang paling aman? Mereka harus memilih pintu ketiga. Si hantu mungkin seram, tapi tidak berbahaya. Ya, paling suaranya aja yang seram. Nina dan Ani sekarang ada di ruangan selanjutnya. Pintu keluar terbuka dan mereka berlari ke sana. Tapi penyihir tua tiba-tiba muncul dan berteriak, "Hehehe, tidak semudah itu. Kalian harus memecahkan teka-tekiku dulu. Kenapa kata-kata ini berurutan?" Nina dan Ani gagal memecahkan teka-teki ini. Kalau kamu gimana? Ini dia jawaban yang tepat. Semua kata ini berrima dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu sebabnya kata-kata ini berurutan. Penyihir mengirim Nina dan Ani ke ruang bawah tanah, tapi mereka nggak menyerah dan menemukan 3 jalan keluar lagi. Ruangan di balik pintu pertama dipenuhi gas beracun yang sangat berbahaya bagi paru-paru dan kulit. Ada beban seberat 1 ton di atas pintu kedua yang bakal menimpa siapapun dan apapun yang masuk. Dan ada harimau lapar di balik pintu ketiga. Ani dan Nina ragu, tapi akhirnya memutuskan pilihan yang tepat. Pintu mana yang mereka pilih? Nina melepas dan melempar sepatunya ke lantai di ruangan kedua. Beban tadi merusak sepatu Nina, tapi mereka bisa masuk dan menutup pintunya, lalu mereka kabur lewat jendela. Sayangnya, mereka tersesat di hutan ajaib. Udaranya dingin sekali, karena pada saat itu turun salju. Setelah berjalan sebentar, mereka melihat 3 jalan. Semua tampak berbahaya. Kalau memilih jalan ke kiri, mereka harus melewati serigala lapar. Kalau lurus ke depan, mereka harus melewati desa tempat tinggal manusia serigala.
Dan jalan ketiga mengarah ke danau tertutup es tipis yang bisa pecah kapan saja. Jalan mana yang harus mereka pilih? Mereka harus memilih jalan kedua. Lihat langitnya deh, ini malam bulan baru. Manusia serigala cuma berbahaya saat bulan purnama. Nina dan Ani sampai di rumah dengan selamat, tapi seseorang merampok apartemen mereka ketika mereka sedang pergi. Mereka menelpon polisi dan polisi menginterogasi 3 tetangga. Jeffrey bilang, Sepanjang akhir pekan ini, aku mancing bareng teman-temanku. Halda bilang, aku nggak keluar rumahku. Sepanjang akhir pekan ini aku ngecat dinding apartemen karena aku suka warna cerah. Sementara Lucy bilang, dia karaokean bersama teman dan nggak dengar suara yang mencurigakan. Siapa yang berbohong? Halda, sebagian besar dinding di apartemennya berwarna putih, tapi dia bilang baru ngecat semuanya ke warna cerah. Nina mendapat pekerjaan di toko buku, dan di hari pertamanya bekerja, dia menemukan jam tangan antik di lantai. 3 orang datang untuk mengambilnya. Kevin bilang, Aku beli jam tangan ini dari gaji pertama bertahun-tahun lalu. Violet bilang, ini jam tangan warisan kakekku. Sementara Dylan bilang, Jam tangan ini harganya nggak ternilai. Ini kado hari jadi pernikahan kelima kami dari istriku. apa kamu tahu jam tangan siapa ya ini? Violet, pergelangan tangannya paling kecil, oleh karena itu dia bikin lubang ekstra, kalau enggak jam tangannya pasti longgar. Ani berkencan dengan Jerry. Begitu Ani sampai di apartemen Jerry, Jerry berubah menjadi penyihir jahat. Jerry mau ngerjain Ani dan bilang, Aku bakal bebasin kamu, tapi besok buatkan aku sarapan. Kalau lumayan enak, kamu bakal bebas. Kalau nggak enak, kamu bakal tinggal di sini selamanya. Wah, Keesokan paginya Ani ke dapur dan mulai memasak, dan saat berbalik dari kompor, Jerry menuang sekotak garam ke panci. Saat Ani menyajikan sarapan, Jerry malah berpikir dia harus membebaskan Ani. Dinda menemukan 3 sayuran umbi di kebun, tapi cuma 1 di antaranya yang mandragora. Kamu tahu sayuran mana yang harus dipilih, Dinda? Meski kamu belum pernah melihat tanaman mandrake, kamu bisa mengeliminasi kedua tanaman lain. Ini jelas wortel dan ini beet, jadi yang tersisa pasti mandragora. Lucy dan Dinda siap-siap meninggalkan rumah seram itu, tapi tiba-tiba mereka menginjak jebakan yang tersembunyi di rerumputan dan terperosok ke sumur dalam. Mereka melihat sekeliling dan menemukan 3 lorong menuju kebebasan. Seekor naga bernapas api menunggu di terowongan pertama. Naga ini sangat marah dan gak suka manusia. Ada sebuah portal ke lubang hitam di terowongan kedua. Dan banyak kaktus raksasa tumbuh di terowongan ketiga. Cairannya beracun bagi manusia. Jalan mana yang harus dipilih Dinda dan Lucy? Yang ketiga, lihat, kaktus ini nggak berduri. Dan nggak ada yang akan memaksa kedua cewek itu minum cairan kaktus. Bibi Vera memasak ramuan untuk Yosi. Lucy dan Dinda membawanya ke rumahnya, tapi waktu masuk ke kamarnya ternyata kosong. Orang tua Yosi bilang, Lily dan Yosi pergi. Sikap mereka berdua sangat aneh. Dinda bilang, ya ampun, mereka berdua udah berubah jadi vampir. Kita harus temukan mereka sebelum terlambat. Kamu bisa bantu mereka mencari petunjuk di kamar Yosi? Lihat laptopnya. Kayaknya mereka baru beli tiket kereta ke Las Vegas untuk mengunjungi nenek Yosi. Lucy dan Dinda naik kereta. Selain mereka, ada 4 orang lain di dalam gerbong. Salah satu penumpang ini nggak punya tiket. Kamu tahu siapa? Wanita ini, dialah satu-satunya orang yang menyembunyikan kepalanya di balik sandaran kepala kursinya supaya nggak terekam kamera. Saat kereta melewati terowongan, lampu padam dan para penumpang sangat ketakutan.
Waktu lampu menyala lagi, salah satu penumpang berteriak, "Tolong, ada yang mencuri tasku." Lucy langsung sadar siapa yang melakukannya. Kalau kamu, tahu nggak? Cowok ini ada make up tergeletak di bawah kursinya dan jendelanya terbuka. Dia memasukkan isi tas ke dalam ranselnya dan melempar tas keluar lewat jendela. Dinda dan Lucy sampai di Las Vegas dan menuju ke tempat tinggal nenek Yossi. Tapi mereka terus saja keliru mendatangi rumah. Di rumah pertama, mereka bertemu wanita tua ini, dan di rumah kedua ada wanita ini. Apa kamu tahu wanita mana yang berbahaya? Yang kedua, dia berniat melakukan sesuatu, sedang yang pertama cuma siap-siap mau ke pesta Halloween. Akhirnya, Lucy dan Dinda menemukan rumah yang benar. Pintunya terbuka. Saat masuk, mereka melihat nenek Yossi pingsan di lantai. Di lehernya ada gigitan vampir. Tiba-tiba, Yossi dan Lily muncul entah dari mana. Wajah mereka pucat, gigi tajam, dan telinganya runcing. Mereka kian mendekat, siap menggigit teman-temannya. Tiba-tiba, Dinda mulai tertawa dan berseru, "Udah deh main-mainnya, ini cuma prank. Kok dia tahu ya?" Ada bayangan Yossi dan Lily di cermin. Mereka bukan vampir, ini cuma prank Halloween. Yossi pergi mandi untuk menghapus make up vampirnya. Tapi seseorang menaruh cat di pancuran hingga airnya berubah jadi hijau. Yossi menanyai Lucy, Dinda, dan Lily. Lucy bilang, "Aku nyuci baju, terus bikin selai kiwi. Sorry, aku harus pergi, selaiku bisa gosong." Lily bilang, "Aku mandi dan keramas pas sebelum kamu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu hijau kayak gitu?" Dan Dinda bilang, "Aku lagi belajar untuk tes geometri. Kalian bisa tenang." Siapa yang ngerjain Yossi? Lily bilang dia barusan keramas, tapi rambutnya kering dan dikepang. Selain itu, dia juga memakai gaun di bawah jubah mandinya, pakaian yang sangat mencurigakan. Dinda memutuskan untuk ngerjain Lily. Dia ngambil balon dan kertas cupcake. Diisinya balon dengan air dan ditaruhnya dalam kertas cupcake. Lalu dibubuhkannya krim cukur di atasnya dan dihiasnya dengan taburan. Nah, sekarang mirip banget sama cupcake. Dinda bangga banget sama dirinya. Tiba-tiba didengarnya cewek-cewek lain memasuki dapur. Dinda meninggalkan cupcake-nya di atas piring bersama cupcake asli lainnya dan sembunyi di bawah meja. Lily, Lucy, dan Yossi masuk ke dapur, melihat cupcake itu dan memutuskan untuk makan. Kira-kira siapa yang makan cupcake prank? Yossi, krim yang asli sudah meleleh, tapi krim cukur itu masih kelihatan cakep. Cinta baru aja pindah ke apartemen ini 3 hari yang lalu. Saat dia lagi baca buku sebelum tidur, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu depannya. Dia pun membukakan pintu, dan di situ sudah ada cowok yang terlihat kebingungan. Lalu dia bilang, "Oh, maaf, aku baru aja pindah ke sini. Kirain ini apartemenku. Maaf ya, udah salah kamar. Permisi." Cowok itu langsung pergi begitu aja. Tapi Sinta masih nggak percaya dan langsung menghubungi ke polisi. Kenapa ya? Pria itu pakai ngetuk pintu segala sih. Kalau menurutnya itu kamar dia sendiri, dia cuma akan ngebukanya dengan kuncinya sendiri. Nora cuma tinggal sendirian di pinggir kota. Dia menghubungi polisi karena seseorang telah ngerampok rumahnya dan nyuri tabungan yang tersimpan di dalam kaos kaki di salah satu rak lemari pakaian. Detektif Chandra langsung meluncur ke lokasi, memeriksa sisi kamar dan menutup kasus itu. Dia juga bilang kalau Nora udah bohong. Kenapa bisa begitu ya? Kamar Nora kelihatan rapi banget.
Kalau emang beneran ada maling, harusnya si maling ngacak-ngacak rumahnya untuk nyari barang berharga. Tapi kalau kondisinya begini, orang yang udah ngambil uangnya pasti tahu persis lokasi tabungan Nora, dan itu nggak realistis sama sekali. Bu Leni ngajar sejarah di SMA. Suatu hari dia ngadain ujian lisan dadakan dengan mengajukan pertanyaan dari buku. Kalau semua muridnya tahu urutan pertanyaannya ini, mereka bisa tahu jawabannya. 3 orang pertama yang dia tanya adalah Atlas, Eleanor, dan Gracelyn. Sisanya Zoe, Luca, Sienna, dan Victoria. Siapa yang harus ngejawab dan pertanyaan apa yang harus dia jawab? Bu Leni menanyai para muridnya sesuai abjad. Jadi selanjutnya, dia pasti bakal menanyai Luca, Sienna, Victoria, dan Zoe. Keesokan harinya, Bu Leni ngadain ujian lagi. Kali ini, dia juga menanyai semua muridnya. Murid yang pertama kali menjawab pertanyaannya adalah Zoe, Luca, dan Atlas. Urutan seperti apa yang akan dia gunakan untuk menanyai murid lain? Kali ini Bu Leni mulai menanyai murid yang namanya paling pendek. Kata Zoe cuma punya 3 huruf, Luca punya 4 huruf, dan Atlas punya 5 huruf. Berarti selanjutnya adalah Sienna yang terdiri dari 6 huruf, kemudian Eleanor dengan 7 huruf, Victoria 8 huruf, dan Gracelyn 9 huruf. Ellie terkunci di ruangan bawah tanah dalam keadaan linglung. Dia pun mulai celingukan dan ngelihat sebuah pintu. Tapi pintu itu diberi password yang belum bisa dia tebak. Untungnya, di situ ada petunjuk 1802 3004 0803 2611. Dia cuma punya 1 kesempatan. Dan kalau tebakannya salah, ruangan ini akan kekunci selamanya. Apa kamu bisa ngebantu Ellie untuk nentuin password yang benar? Coba deh lihat baik-baik, beberapa tombolnya kelihatan lebih luntur. Mungkin karena angka tersebut paling sering digunakan. Misalnya angka 1, 2, dan 6. Satu-satunya kode yang memakai semua angka ini adalah deret 2611. Berarti itu pasti passwordnya. Aurora akhirnya sampai rumah setelah seharian ngampus. Dia pengen banget makan es krim rasa mint yang udah dia beli pagi harinya. Tapi saat dia ngebuka kulkas, es krimnya udah nggak ada. Aurora langsung menanyai 3 saudaranya, tapi semuanya menyangkal. Donna bilang, aku lagi diet dan udah libur makan es krim selama seminggu. Eric bilang, aku kan punya keripik sendiri, ngapain juga makan es krim segala. Pongki bilang, aku gak suka es krim rasa mint. Lagian kan aku seharian ini di kamar terus, dan baru aja turun. Siapa yang udah makan es krim Aurora? Pasti Pongki. Aurora kan nggak nyebutin rasa es krim itu, tapi kok dia bisa tahu?